Selamat pagi semua. Sekarang saya on the way to Phillip Island. Awal saya jalan di hari pukul 6, masih gelap lagi. Ini punya jarak is about 170 km, lebih kurang 2 jam perjalanan lah. It's good to touch the green grass of home. Tada, terus berjumpa dengan tol lagi. Selamat pagi semua. Hari ini saya berada di Nubis, Phillip Island. Baru sampai Nyelawa. Western Port. Sana ada island kecil. Ini kali awal saya jalan dari rumah pukul 6 kah? 6 pagi. Sebab dari saya punya rumah untuk sampai di Phillip Island lebih kurang 2 jam. 170 lebih kilometer. Ngamam sekarang jam berapa sudah? 8.40, 8.30 lah sampai di sini. Kebetulan belum ramai orang lah sampai di parking sini tadi. Baru ada 3 kereta. Sebab kalau tengah hari datang sini itu memang penuh nih tempat nih. Lagi-lagi hari ini cuaca dia cantik. Tengah hari itu memang confirm banyak orang tuh datang pergi sini. Ini tempat sebenarnya famous untuk tengok penguin. Dia ada masa-masa tuh penguin. Kalau bernasib baik beli nampak tuh penguin di celah-celah sini di bertepuk buat rumah. Tapi hari ini saya punya plan bukan mau tengok penguin, mau jalan-jalan di sini. Kasih tengok kamu orang view di Phillip Island. Selain daripada apa? Penguin. Ada beberapa tempat yang kamu orang boleh singgah di sinilah. Salah satunya circuit ataupun tempat racing. Tidak jauh daripada kawasan sini dia ada satu tempat tengok kereta lumba ataupun motor. Tadi saya limpas ramai orang di sana menengok orang racing motor lah. Lepas tu sini juga ada Chocolate Factory. Kita tengoklah nanti macam mana. Kita singgah di Chocolate Factory, lepas tu beberapa tempat lah sebelum menghabiskan tour kita pada hari ini. Please stay on the boardwalk. Dia punya batu pun hitam kan. Yang sebelah sana tuh, itu pula mau jalan sebelah pergi Geelong. Dia pusing lagi. Kalau dari Melbourne mau pergi sana pun 1,5 jam lah. Tapi kalau dari sini dia pusing almost 3 hours lah. So nanti sana mungkin saya akan pergi juga lah next video, sebab di sana dia ada itu firehouse, rumah api. Tapi nantilah itu next video. Sama
Tengok budget dulu. Mahal babi di sana kalau jalan kaki. Ada restoran, boleh lepak-lepak lah. Boleh lepak-lepak makan, minum, enjoy. Sebelah sana ada satu pulau lagi, kecil. Ada bot. Sila once come to hunt here. Oh, pernah datang ke sini. So, pada kamu orang yang ada di Victoria ataupun mau plan mau datang dari sini, paling cantik awal pagi kamu datang. So, kalau jam 10 ke atas sudah tuh confirm ramai orang. Lepas tuh dia punya jalan sini pun kalau sebelum jambatan tuh akan jam. Confirm akan jam sebab di sini banyak tempat tuh untuk dilawati. Sebelah dekat kawasan sini ada juga tempat untuk surfing. Dia sebenarnya parking di atas sana, turun, jalan sini, sampai di sini, lepas tu pusing balik, pergi ke sebelah sana. So, ya, dia kecil sih di tempat ini. Maksudnya tidak tidak apa panjang nih dia punya jalan. Tapi oke lah, orang kasih provide ini, laluan pejalan kaki untuk memudahkan pengunjung untuk pergi hujung ke hujung untuk menengok itu cliff. Pergi di sini lah, wah cantik betul lah. Lawak kan? Banyak orang ride motor di sekitar kawasan sini lah. Ada beberapa biji motor, bukan lagi beberapa ada beberapa grup motor yang tengok daripada Harley Davidson, ada Vespa punya tim sama Superbike. Punya syok tengok orang ride di tepi-tepi pantai sini nih. Bagus juga lah jalan di sini, datang sini seawal yang mungkin. Tidak sesak orang, tidak sesak, tidak ramai orang. Jadi macam ni tempat kau punya. Tengok si kawan sana. Apa buat? Sebenarnya kan boleh turun terus pergi di sana, tapi tidak dibenarkan. Saya kasih tengok kamu rumah penguin. Rumah penguin. Tuna, dekat sudah. Dekat sudah. Tengok, kamu nampak kah? Inilah rumah-rumah penguin. Yeah. So atas ini parking area nih. So di bawah dia tuh tempat orang surfing. Di Mian sana tadi tutup pula wah. Apa itu? Restoran sana tuh. No access. Jadi tidak dapat melepak-lepak lah di sana. Kita berdiri di tepi jalan. Tuh nah saya parking di tepi. Pas tuh apa itu? Tidak tahu. Tuh nah besi palang kali itu. Wah. Kita naik ke atas.
Kalau dari pandangan mata kasar, ada dua manusia di atas batu sana sedang memancing. Kita coba pergi bawah lah. Wah, banyak tai fresh lagi. Tai burung. Hitam dia punya batu. Tadi saya di atas sana, tengok yang ini nah. Kita berhenti sekejap di satu tempat yang sangat famous di sekitar Phillip Island sinilah. Tempat surfing, para penggemar surfing ataupun papan luncur air. Saya pernah coba ini 1 kali sih ya time saya di Bali. Tapi wah, bukan senang pula nih barang tahu, tapi ya saya berjaya menguasainya juga lah untuk beberapa menit main nih water surfboarding di sini dalam nih tuna 2. Tapi minta maaf saya punya kamera tidak dapat zoom. Bakal tuna hitam tuh, itulah kangaroo. Satu lagi tuh, nah di bawah tidak nampak. Tidak nampak. Kita coba pergi mendekati lah kalau dapat. So yang atas inilah tempat parking. Alamak, tuna sudah berlari. Tuna si asik. Zoom pula zoom out, tada. Ni hari saya plan kan Phillip Island, tapi sayang ada beberapa tempat kena tutup, mungkin under construction. Phillip Island, lepas tu mau pergi Fort Nepean ya. Hari itu saya pernah datang sana beberapa bulan yang lalu lah. Kalau di Phillip Island ni saya rasa 3 kali saja. 3 kali. Ya 3 kali lah tuh. Dulu sama sebenarnya bini yang first time dia datang di sini. Pas tuh 2 kali. Ya. Ini second time saya datang di Phillip Island. Lepas tuh di Fort Nepean pun second time, tapi hari itu saya just enjoy naik skuter. Saya tidak sempat buat video sana lah. So, nanti kita pergi di sana lah kalau sempat lah. Sebab macam banyak tempat mau disinggah-singgah nih hari ini. Oke. Gross Yard Point. Di penghampiran kawasan ini adalah perumahan orang-orang kaya. Belakang sana perumahan orang-orang kaya. Cuma mau tengok maps dia nih. Begini. Iya. Westport, French Island, Phillip Island, Melbourne. Melbourne sana. 74.5 km. Kalau pakai boat lah. Kalau naik kereta jauh juga Wih, banyak orang-orang tua sana sedang buat aktiviti berjalan-jalan di tepian. Wah, tadi pagi sana saya di Nobis. Sekarang saya di sini. Shock lah, tengok. Dia bilang winter wonder migration whales migration paths now. Jadi dia ada kasih dia pergi sini, pergi sana. Banyak tempat boleh singgah di sini. Yang penting mau rajin aja lah. Banyak orang tua mau datang pergi sini sudah. Jadi cepat kita keluar sebelum dia bilang,
How about video? Selalu kamu orang nampak dari jauh di beberapa video siap yang ini kan. Ini sebenarnya rumput yang anak kasih gulung pakai mesin lah. Lepas tu ada bayar lah, beli ini untuk digunakan sebagai makanan tambahan ternakan di orang lah. Tengok punya luas di Mila Bay. Nanti sekejap mau pergi tengok apa sudah nama dia ni, Shipwreck SS Peak. Apa kapal laut yang terdampar di tepi pantai, tapi terlampau besar. Di mana lokasi dia ini? Di mana tuh tuh? Kita carilah. Pasir lagi. Sini siring lah kita jalan. Tepian dia ada juga lah, tengok untuk laluan jalan kaki trekking sampai atas sana. Kita mendaki lagi. Gara-gara mau tengok itu kapal terdampar, terpaksa saya bawa kamu naik pergi atas lah, naik di atas ni bukit supaya senang mau spot di mana tempat. Kalau tengok daripada pandangan mata kasar tidak nampak kok tuh di mana tuh kapal terdampar tuh. Ship. Lagipun saya tidak pakai drone yang satu bah. Saya pakai drone DJI Neo 2 yang tidak terlampau kuat dia punya motor, kipas turbo pusing, jadi kuat angin kan, dia tidak dapat lawan. Bukan macam Mini 4 Pro tuh. Cari di mana lokasi dia. Tidak nampak kok. Jalan lagi. Kita menyusuri lereng tepian bebatuan untuk mencari di manakah keberadaan kapal tersebut. Akhirnya sampai saya di Kitty apa nama ini? Kitty Mila Bay. Mau tinggal itu Shipwreck SS Peak kah? Ya. Itu nak dibawa. Orang tinggal. Ini kan, itu nak dibawa tuh. Dibawa sana. Nanti saya bawa kamu pergi di bawah sana. Kita tinggal dari atas dulu, dia punya view macam mana. Lepas tu kita cari jalan pergi di bawah sana. Dan yang ini pula pagar elektrik nih. Pagar elektrik yang dipasang oleh owner ataupun park untuk mengelakkan haiwan-haiwan limpas atau menyeberang pergi kawasan jurang lah. So itulah dorang punya reason kenapa dorang pakai pagar elektrik. Nah, inilah dia. Bayangkan. Kita turun dulu. Nasib pada jalan pergi bawah. Senang sikit penurunan dia mau pergi tengok ni ship. Yeah, finally I'm here.
Tengok. Pas tuh sini pun ada lagi lebihan-lebihan yang sudah dimakan oleh alam. Sebab masin menilai tuh lah. Kalau besi lagi, wih, besar lah tengok kaki saya. Wih. Ini lagi. Ini besar kan. Sampai sini sih lah. Saya tidak berani pergi di tepi sana. Dia punya ombak kuat. Lagipun siapa-siapa yang datang pergi tepi sini, terutama yang memancing, dimastikan memakai jaket keselamatan kalau mau memancing. Sebab kalau itu fisheries datang pergi buat spot check, kalau dia nampak pemancing itu tidak pakai safety jacket tuh, safety jacket keselamatan tuh, dorang boleh kena saman tuh. Satulah saya pun tidak berani pergi sana sebab banyak case sudah yang pergi berdiri di tepi sana tuh kan, tiba-tiba ombak datang, zep, hilang. Banyak sudah case begitu, tidak kena jumpa. Lepas tu family member dorang datang pergi sini, dorang akan pacak gitu, macam tanda mati lah, yang in living memory gitu. Sebab tidak kena jumpa sudah kan. Bye. Tadi saya turun dari sana. Sekarang saya punya plan jalan dari tepi sini. Sebab saya mau pergi naik ke Bukit Tuna. Oke. Jalan di tepi dia. Tapi saya tidak dapat move on lah dengan tuh kapal tu nanti. Lawak nak kapia mah. Pingkur dia sekira imbaras aku dah dusun. Haran aku ke karate. Sebab nga minggu ni di tanah ko ming komplain. Jadi nak tim imbaras ke Melayu. So pirolutan ko pa di bay na lah ya. Pirolutan ko pa di Melayu dusun. Mahadat anda tegad tangan ako. Abah main-main mingga setomod. Oke. Depan saya itu adalah penghubung di antara bukit satu dengan bukit kedua sini. So saya mau naik pergi sana dulu, baru naik pergi atas, and then all the way down pergi di parking sana. Wah. Kita mendaki lagi. Wah, tengok besi ini. Tagar. Pas tu tengok batu mempat di dalam. Wow. Tengok bertapa curam lagi tuh. Mau naik sekarang. But it's okay. Sementara Anda masih berpeluang untuk mendakinya, why not? Kita daki. Kita daki. Alamak, sepatutnya pakai kamera buat tadi itu. Action. Barulah senang ini pakai yang ada gimbal. Orang tengok. Saya pergi naik di sini. Apa yang saya dapat? Panat adalah
Tidak, Pak. Apa yang saya dapat adalah this one. Have a look. Ini yang saya dapat. Dia punya view. Dia punya view. Selepas pendakian turun naik. Ku tinggal turun naik. Ku tinggal turun naik terus. Pusing. 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 Kalau kamu orang nampak island sana belakang sini tuh. Tadi pagi di sana lah saya. Di Hobbies gitu. Pergi tengok itu penguin punya tempat. So saya di sini sudah deh. Pergi tengok itu kapal terdampar yang semakin hari semakin menipis, mengecil sebab dimakan oleh alam. Kalau pergi sana confirm jatuh tuh, tengok sebab batu dia pecah-pecah sudah. Turun, pas tuh naik, jalan tepi sini. Saya masih jalan di tepi desa sini, Pak, sebab berbatuan, pas tuh pasir. So naik lagi lah. Macam mana mau turun nih? Hah? Macam mana mau turun nih? Gila lah. Mana mau turun nih? Menggunakan kekuatan lutut. Pastikan langkah. Betul. Pas tuh, hop, lutut lagi. Lompat. Oke. Senang saya, Pak. Kalau biasa sudah naik bukit. Yang penting kekuatan lutut itu perlu ada. Kamu orang tengok lah tepi sana tuh macam mana dia punya kecantikan alam tuh kan. Naik bukit lagi. Yep, hops. Tadi dibawa sana kan, sekejap ya, Bah. Penting kamu rajin sih ya, mau trekking. Dia punya view sebelum balik pergi parking. Wah. Tuh nah. Kapal. Pas tuh saya jalan di tepi sini tadi. Tepi. Dan saya naik pergi sana, small island ya. Pas tuh turun naik lagi sampai di sini. Dan inilah dia punya jalan balik pergi parking. Kamu boleh bayangkan gak betapa cantiknya nih kawasan. Nah, wow, murah tinggal lah. Murah tinggal lah dia punya view. Masih ada satu orang di bawah sana memancing. Pas tuh baliklah jalan ini dah. Ikut ini jalan sampai di sana parking. Cari tempat untuk lunch. Sekarang jam berapa? 11:16 lapar sudah ya. Banyak sudah punya tenaga habis. Pergi trekking di sini, turun naik, ku tinggal turun naik, jalan terus. Satu lagi tips kalau saya masak di sini kan, kebiasaannya lah kalau saya rajin saya akan masak sedia. Malam sebelum saya plan mau masak besok paginya itu kan malamnya saya masak sudah. Saya masak yang simpel-simpel saja lah. Kadang-kadang nasi goreng ataupun ikan masin bawa nasi. Itu sih lah. Sebab dia punya sebab utama adalah karena kawasan Victoria ini, terutamanya kalau di luar bandar lah, dari point A to point B itu jarak dia sangat jauh. Kadang-kadang mau 1 jam,
2 jam baru jumpa pekan. Jadi bukan setiap tempat tuh ada tempat persinggahan untuk kau beli makanan lah. Kecuali kau berhenti di tempat isi minyak sana tuh, doang ada kedai-kedai juga lah jual-jual makanan, minuman. Masak sendiri, mana paulah dari rumah. Pas tuh sampai di destinasi tuh kan, pusing keliling, ukur tanah, mau beli tanah. Pas tuh kalau sudah lapar, berhenti makan. Senang dan shock lah begitu. Kalau tidak payah rushing ataupun kalau tidak payah menahan lapar. Kalau tengok jam, mau setengah jam lagi sampai di tempat tempat beli makanan, bilang. Itulah. Sebab itu juga satu benda yang saya belajar di Australia lah, yang mana majority orang di sini kan, setiap kendaraan dalamnya itu ada mini stove untuk masak-masak. Ataupun kalau yang malas masak, orang sentiasa akan bawa sandwich dari rumah ataupun yang buat sendiri lah, time on the way pergi orang punya tempat. So it's good lah, it's good experience and knowledge to share to everyone, supaya orang-orang kita lain kali pun begitulah. Jalan jauh, masak dari rumah, lapar berhenti makan. Oke. Berhenti di apa sudah namanya ini, forest cave ataupun gua hutan. Tapi macam biasalah, tengok pemandangan pendakian. Tapi baguslah, dorang ada provide nih untuk memudahkan pengunjung naik pergi atas. Terbuat daripada kayu, pas tu dia punya tapak, lantai ini plastik. Ah, 11.47. Tapi kita tunggu sekejap baru makanlah. Sudah packing sana cantik-cantik, tinggal buka buntut dia, duduk di sana makan. Make life easier, brother. See, kadang-kadang sudah bunyi laut, hempasan air laut. Pas tuh, wah, angin dia pun rasa sudah. Wah, terus bayangkan, Tuhan, jangan biarkan aku merasa rasa sakit yang seperti ini. Ku tersiksa rindu. Oh, betul tak? Di hatiku, ku ingin dia tahu, lumangat aku dekat. Turun lagi, ku tinggal turun naik, turun naik terus. Sebelah sana. Tapi nampak orang di jalan sana. Orang berjalan pergi sebelah sana apa? So, tawakal sajalah buat perjalanan jauh ni hari. Cantik kan pantai dia. Tadi tuh lah saya pergi naik mana tuh islandnya tuh, nah pas pusing di sini, di sana. Lagi di tepi pantai kita, kawan. Rasa-rasanya ada 2 kilometer juga kali tahu berjalan mau pergi sana. Gara-gara mau pergi tengok itu forest cave saja. Tapi oke lah bawaan. Buat senaman jantung. Kiri kanan. Syok lah jalan ke sini tepi laut. Berjalan di tepian pantai, terlihat tumbuh hijau melambai.
Dia punya dia punya ombak pun boleh tahan juga. Tengok. Boleh tahan juga. So this is the place, guys. They call it Forest Cave. Inilah dia yang orang panggil Forest Cave. Di bawah deh. Boleh tahan. Wah. Wah, itulah dia. Forest Cave. Untuk sampai sini daripada parking tuan, rasa-rasanya ada 2 kilometer juga naik. Bukan naik, pergi sini. Wow. Ada orang mandi di bawah sana. Wah. Wow. Tengok ni, punya lawak. Yang hitam-hitam di bawah tuan, yang kamu nampak tuan, itu kerang tuh. Menutupi permukaan batuan itu adalah kerang-kerang cinta. Itulah kenapa saya suka mansau, suka trekking, pergi tinggi tempat-tempat begini. Tengok, kok sate wah. Kau punya penat berjalan tuan, terbayar dengan dia punya view-view yang spektakuler, view yang sangat cantik. Macam orang lain juga super handsome. Pas tuh balik lagi jalan di sini lebih kurang 2 km lah. Ini dia punya ombaknya besar. Wah, tidak.
Sini dia punya batu warna merah, di bawah warna hitam. Sebab karena tutup itu kerang, kuat dia punya. Lepas tuh sebelah sana dia punya color. Tengok, putih, ada hijau-hijau, rumput kering. Lawak kan? Oke, itu sih lah daripada Forest Cave. Kita balik pergi packing dulu. Saya rasa saya lapar sudah deh. Mau makan dulu. Pas itu baru continue perjalanan. Tidak tahu lah sempat ke tidak pergi Fort Napier ini. Kalau tidak sempat pun mungkin next video saya buat di sana lah. Tidak nampak bani gua. Vietnam Veteran Museum. Besar kan? Ya lampu. Baru nih kali saya nampak depan-depan dia punya 3 motor tuh. Ini ya besar. Welcome to National Vietnam Veteran Museum di Phillip Island. Singgah lagi sekejap. Pergi tengok di dalam dia. Dia punya fee daripada laman web yang saya cek tadi $19 kah. Kita tengoklah macam mana. $19 bayar. So sekarang saya di dalam sudah lah. Mau orang tengok nih. Tahun 1951 on gun MK1. Wah. Daripada mana nih? Japanese, Jermanis. Oh, drone ada provide ni juga lah. Maps. So atas bawah boleh naik. Ellen Reed. Oh, helmet. Inilah scale model of the Carolina Kangaroo. Sudah nolak. Audrey Kelly, 1931 to 2006. Ini kapal perang yang pernah dipakai ketika perang dunia terletus. Tengok, wow. Dua tempat duduk. Nah, ini punya peluru. Wih, besar pula ni kan. M200 rocket launcher. Oh, ini nama dia. Jeep. Wah, tank. Ini bukan kaleng-kaleng. Ini lagi helikopter. Bus Ranger. Main reduction gearbox, reduce engine speed. Tidak. Oke.
Wah, begini nggak perlu dia punya gearbox. Harus tahu. Sama-sama kita tidak pernah nampak. So sekarang saya tengok sama orang lah. Ini bah, gila. Ini bah. Tuh yang paling besar ini lah. Oh, tengok. Ini pun mana panggil widow maker. Tengok. Ini dia punya nurses punya baju. Oh, dua pula dia punya controller ni. Satu pilot pegang, satu pilot, satu di sebelah, satu di sini. Fire in the house. Tiket. Wih. Yang kali 10 punya. Begini pula dalam dia. Jadi dia punya pilot duduk sana. Jeruk pandu ni kereta kabal. Satu orang berdiri di sini menimbang. Hatok. Oke. Memang besi lah kawan. Bukan tanah liat. Nah, dia punya engine. Gila. Ini dia bilang Centurion Tank Radius. Alat berkomunikasi. Headset masuk plug. Oh, tengok dia punya lock. Di tanah. Wow. Ini bahagian information. One, and all the rest will fall. That was essentially our reason for becoming involved in the Vietnam conflict. Saya berhenti sekejap di Pekan ya, San Remo di Phillip Island. Dia punya town center, tapi jalannya dia memanjang dari sana sampai sebelum jambatan sana. Tadi plan mau berhenti di Coklat Factory, tapi sekali sampai di sana dia punya parking full. Ramai orang datang. Itu jambatan sekarang pun slow sudah dia punya pergerakan sebab banyak kereta sudah menuju pergi Phillip Island sana. Jadi tukar plan, turun sekejap. Ya cantik kan, dia punya pekan ini ada berhadapan dengan laut. Ada burung-burung di sana sedang lepak-lepak. Jambatan mau pergi Phillip Island. Ya. Jadi pada kamu orang yang mau pergi Phillip Island,
datanglah kamu. Di sini sebenarnya sangat banyak tempat cantik untuk orang singgah. Siapa yang berminat tengok-tengok cliff macam saya ni, di sini one of the best place yang saya recommend untuk datang lah. Banyak sebenarnya tempat sini, tapi dia lebih kurang sama saja itu. Cuma beza dia tu, sama ada kamu naik atau kamu turun itu tangga saja untuk mau pergi tengok tu tempat. Oke, apapun. Next destination Fort Nepean cancel sebab ada beberapa jalan diselenggara. Kalau saya drive dari sini sekarang pun sampai di sana pukul 5 sudah tutup dia. Jadi itulah. Lagi pun sekarang jam berapa? 2:30, dekat jam 3. Awal plane. Pulanglah. Pulang. Terima kasih pada kamu orang semua karena sudah menonton. Sampai kita jumpa lagi di video akan datang. Oke. Peace.